Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kode etik pada BFI Syariah. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kelompok kami terdiri dari anggotanya ya saya Bima Pawang dan Umi Hudaifah. Oke, langsung saja kita masuk dalam materi. Yang pertama adalah kode etik profesi. Etika profesi merupakan norma yang mengikat secara moral hubungan antar manusia yang dapat dituangkan dalam aturan yang disusun dalam kode etik suatu profesi. Dalam hal ini adalah norma perilaku yang mengatur hubungan auditor dengan klien, auditor dengan rekan seprofesi, auditor dengan masyarakat, dan terutama dengan diri sendiri. Secara esensial, etika profesi merupakan prinsip kerja yang mengikat selama seseorang bekerja dalam profesi tertentu dan telah ditampilkan dalam bentuk rincian tugas, tanggung jawab, dan hak-hak pekerja. Dalam konteks seperti ini, etika profesi dari perspektif telaah etika dapat dimasukkan ke dalam moral rules, yakni aturan moral yang diharapkan dapat melahirkan perilaku moral berdasarkan perintah dan larangan yang dianggap memiliki otoritas untuk aturan-aturan itu. Dan selanjutnya mengenai prinsip etika profesi, yaitu ada prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab, kemudian prinsip otonomi. Nah, apa pengertiannya selanjutnya? Bentar. Untuk prinsip tanggung jawab, semua profesional wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini pun meliputi hasil dari pekerjaan tersebut. Sebagai profesional, kamu juga harus siap bertanggung jawab terhadap dampak dari keputusan dan apapun yang dibuat dalam pekerjaan pada kehidupan orang lain dan juga masyarakat umum. Baiknya terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Kemudian terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Jadi adil. Kemudian prinsip otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Ya, selanjutnya mengenai fungsi kode etik. Yang pertama, ada para profesional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya. Dengan adanya kode etik, para profesional akan bertindak dengan kesadaran sebagaimana yang dituntut dalam kode etik. Sekaligus akan terdapat kesadaran bahwa di dalam pekerjaannya terdapat dimensi moralitas yang harus dipenuhinya. Yang kedua, kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah. Dengan fungsi ini, kode etik akan dapat mengarahkan manajer untuk selalu memelihara perhatiannya terhadap etika. Yang ketiga, ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi. Bagaimanapun, kode etik merupakan panduan normatif. Oleh karenanya, tidak mudah untuk menghindar dari sifatnya yang abstrak. Namun demikian, kode etik tentu dapat ditranslasikan ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami anggota profesi, serta dengan mudah pula dapat diaplikasikan pada situasi-situasi tertentu.
Yang keempat, ada anggota sebagai suatu keseluruhan akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi. Keragaman pandangan atas nilai moral yang didasari oleh berbagai latar belakang diri anggota akan tidak menguntungkan bagi pencapaian kinerja tertinggi dari sebuah profesi. Yang selanjutnya, menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi. Kode etik sebagai pedoman perilaku profesional hadir untuk ditaati. Dengan perangkat standar ini, bagi siapapun lebih mudah untuk menilai berbagai perilaku anggota dan sekaligus kebijakan asosiasi profesi. Selanjutnya, yang keenam, anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kode etik dapat sekaligus dijadikan bahan introspeksi diri bagi kalangan anggota profesi, setidaknya sebelum dinilai oleh pihak lain atas kinerja moral profesionalnya. Yang ketujuh, profesi dapat membuat anggota dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa profesi akuntan sangat mengandalkan keberadaannya pada kepercayaan yang diberikan oleh publik. Dengan adanya kode etik, kepercayaan publik akan selalu terjaga dengan selalu menghargai integritas profesi. Ya, selanjutnya penerapan kode etik profesi pada BFI Syariah. Mengenai hal ini akan dijelaskan oleh Mbak Umi Hudzaifah. Kepadanya dipersilahkan. Monggo, Mbak. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu BFI Syariah. BFI Syariah merupakan e-commerce yang bergerak di bidang pembiayaan syariah. BFI Syariah ini memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan pembiayaan dengan akses yang terpercaya, mudah, jujur, dan bersahabat. Sampai saat ini, BFI Finance Syariah ini memiliki 6 produk pembiayaan syariah supaya kebutuhan masyarakat atau konsumen dapat terpenuhi secara langsung, baik kebutuhan perorangan maupun badan usaha. Produk-produk BFI Finance Syariah diantaranya yang pertama, MyIhram. MyIhram yang digunakan untuk pembiayaan umroh dengan berdasarkan prinsip akad ijarah multijasa dengan tanpa jaminan dan menggunakan jaminan BPKB kendaraan. Yang kedua, MySafar yang digunakan untuk pembiayaan wisata halal. Yang ketiga, MyTaklim yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Yang keempat, MyHajat yang digunakan untuk kebutuhan multijasa seperti pembiayaan pernikahan, sewa rumah, sewa ruko, renovasi rumah, dan lainnya. Yang kelima, MyCars yang digunakan untuk pembiayaan pembelian mobil. Yang keenam, MyFaidah, pembiayaan pembelian barang atau multiguna seperti bahan material bangunan, kebutuhan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang memiliki manfaat untuk nasabah. Selanjutnya, kode etik BFI Syariah. Kode etik perusahaan terdiri dari etika bisnis dan etika perilaku. Etika bisnis menjelaskan tentang bagaimana perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan segenap pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai dasar perusahaan yang sehat dan tetap menjaga profitabilitas. Sedangkan etika perilaku merupakan seperangkat aturan nilai yang mencerminkan suatu sikap dan komitmen dalam memenuhi ketentuan perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menjaga nama baik, kerahasiaan, serta hal-hal penting lainnya yang berpengaruh pada reputasi perusahaan. Baik, selanjutnya kode etik BFI Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, great value. Jadi, dalam kode etik BFI Syariah ada istilah GRID yang merupakan kependekan dari Grow and Improve Continuously, Respect and Care, Excellent Service, Absolute Integrity, Trust and Team Spirit. GRID sendiri merupakan nilai dasar BFI yang di dalamnya terkandung kepribadian setiap individu di organisasi BFI yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi perlu dijabarkan lebih dalam lagi ke dalam nilai Islam yang diperlukan oleh tim BFI Syariah. Baik, yang pertama, grow and improve continuously.
yaitu sikap selalu mengembangkan diri untuk berkontribusi bagi perusahaan. Yang kedua, respect and care, yaitu menumbuhkan sikap untuk saling menghargai dan peduli untuk menjaga lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, excellent service, yaitu sikap untuk selalu memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan konsumen baik internal maupun eksternal. Yang keempat, absolute integrity, yaitu sikap untuk selalu mengutamakan integritas dalam setiap tindakan untuk menjaga reputasi diri dan perusahaan yang profesional. Yang kelima, trust and team spirit, yaitu semangat kerja sama dan saling percaya untuk mencapai tujuan bersama. Kode etik yang kedua yaitu FAS, yang merupakan kependekan dari Fatona, Amanah, Siddiq, dan Tabligh. FAS sendiri merupakan dasar acuan yang digunakan dalam menentukan ideal habit oleh BFI Syariah secara khusus dan profesional Islam pada umumnya. Yang pertama, Fatona, berarti cerdas. Cerdas adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan akal dalam menentukan atau membedakan mana yang baik dan mana yang salah dan mana yang benar. Yang kedua, amanah. Artinya adalah bisa dipercaya. Sifat amanah ini mengajak manusia untuk selalu bersungguh-sungguh melaksanakan atau menjaga apa yang orang lain atau Rob mereka percayakan kepada diri mereka. Yang ketiga, siddiq, artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tetapi juga perbuatannya juga benar. Yang keempat, tabligh, bermakna menyampaikan. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita ketahui, maka kita sebaiknya menyebarkan hal baik itu agar bisa diikuti oleh orang lain. Baik, selanjutnya, karakteristik BFI Syariah. Secara umum, karakteristik seorang pegawai BFI Syariah adalah seseorang yang memiliki jiwa spiritual yang tinggi dan optimis, yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan bernafaskan keislaman yang jujur, sehingga orang melihat simpatik terhadap kepribadiannya dan juga profesionalnya yang memiliki wawasan luas. Dalam mencerminkan perilaku tim BFI Syariah dalam ideal habit FAS dan nilai grit, maka tim BFI Syariah harus memiliki karakter yang terlihat dan dirasakan oleh lingkungannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berwawasan, yaitu memahami keuangan syariah dan produk syariah. Yang kedua, profesional, yaitu memenuhi tanggung jawab dan menjalankan standar layanan BFI. Ketiga, jujur, yaitu jujur dalam menjalankan prosedur dan informasi konsumen. Yang keempat, spiritual, yaitu ketaatan dalam beribadah dan menjauhkan dari yang haram. Yang kelima, optimis, yaitu selalu berpikir positif dan pantang menyerah. Yang keenam, simpatik, yaitu berperilaku baik kepada semua orang dan memberikan pengaruh positif. Yang ketujuh, komunikatif, yaitu solutif terhadap kebutuhan konsumen dan menjaga hubungan dengan pihak ketiga. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Umi. Ya, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila dari teman-teman ada yang masih kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, monggo kami membuka diskusi pada kolom komentar ya teman-teman. Monggo bisa bertanya. Oke, itu saja dari kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Ada salah katanya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.